Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini, kalian akan menyaksikan dan akan mendengarkan video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan akan mengubah paradigma Anda. Jadi tonton sampai selesai, Bapak Yahweh memberkati. Selamat menyaksikan. Untuk dapat memahami Dafar Elohim ini, kita harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar dengan sudut pandang Yeshua HaMashiach. Karena ada kekayaan yang luar biasa di dalam pola akar Ibrani yang benar dengan sudut pandang yang benar pula. Di luar itu miskin. Di tangan saudara ada Tanak dan Brit Kadasa, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, dan terdapat ayat-ayat yang terserak dan tersembunyi yang sangat luar biasa, powerful sekali, yang menceritakan, mengisahkan kode dan semua kisah dari penciptaan Syamayim sampai Yerusalem yang baru. Ada semua, tinggal penempatannya saja supaya tidak salah minta pimpinan Ruah Yahweh Elohim. Ya, jadi kita harus melekat dengan Ruah Yahweh Elohim. Pengajaran time travel atau melintasi waktu, yaitu pengajaran yang akan melengkapi saudara sekalian untuk menggali Dafar Elohim dan memahami case by case, kasus per kasus, dan membongkar semua roh jahat jenis-jenis apa yang bersembunyi menguasai manusia supaya saudara dan saya sebagai manusia-manusia Elohim hidup berkemenangan sampai harpaso, ya, sampai harpaso rapture. Dan saya beri 7 fase navigasi Dafar Elohim. Kita berada di fase yang ketiga. Kita selesai satu, yang pertama dan kedua. Saudara yang belum menyelesaikan, saudara punya PR banyak, ya. Karena time travel sudah masuk di time travel yang 29. Saudara yang belum mengikutinya mulai ngejar dari nomor 1 dulu, saudara. Ya, di pelayanan Menorah Yosef Roy di YouTube. Kita sudah masuk di fase yang ketiga. Dan kita masih tetap dalam kitab Kejadian. Dalam kitab Kejadian ini sangat kaya raya dengan banyak hal untuk mengetahui mengapa kita berada di bumi sekarang ini, mengetahui Bapak Yahweh membenahi bumi, mengetahui permulaan peradaban manusia, dan mengetahui asal-usul umat pilihan Bapak Yahweh, yaitu bangsa Yisrael. Kita akan lebih banyak fokus di nomor yang keempat. Kita harus tahu dan paham bahwa mastermind daripada kitab Kejadian adalah Bapak Yahweh sendiri, dan Bapak Yahweh menginstruksikan Moshe, ya, Moshe untuk menuliskannya. Jadi Moshe itu didikte, ya, tulis ini, ya. Sehingga terbentuklah kitab Bereshit atau Kejadian, ya. Ini sangat luar biasa. Baik, kita akan masuk mengenai Israel. Saya sudah memberikan homework kepada saudara PR beberapa minggu yang lalu, yaitu dengan PR-nya seperti ini. Berapa lamakah Yakov bekerja kepada Laban saat mendapatkan Rahel? Berapa lama? 7 tahun, 1 bulan, 7 tahun, 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun, Pak. Ada yang 7 tahun. 14 tahun, ada yang ngomong 7 tahun. Yang betul yang mana? 7 tahun. 14 tahun. 7 tahun. Yang betul adalah 7 tahun 7 hari. Itu yang betul, bukan 7 tahun, tapi 7 tahun 7 hari. Ya, lah kok bisa? Ya, oke, kita lihat ayatnya. Ya, kan semua ada dasarnya, saudara. Ya, silakan Brother Enoch bisa membaca Kejadian 29, ayatnya lompat-lompat, 14, 15, 18, 20, sampai 23, 25, sampai 28. Silakan Brother Enoch. Kejadian 29, ayat 14. Dan Laban berkata kepadanya, sesungguhnya engkau saudara daging dengan aku, dan Yakub tinggal bersamanya sebulan lamanya. 15. Laban berkata kepada Yakub, apakah karena engkau sanak saudaraku, maka engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apakah yang akan jadi upamu. 18. Dan Yakub mencintai Rahel,
Lalu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun demi Rahel, anakmu yang bungsu. 20. Maka bekerjalah Yakub demi Rahel 7 tahun lamanya. Dan semua itu seperti hanya beberapa hari saja, oleh karena cintanya kepada Rahel. 21. Dan Yakub berkata kepada Laban, berikanlah istriku, karena telah genap waktuku bekerja, supaya aku dapat menikahinya. 22. Lalu Laban mengumpulkan semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. 23. Pada malam itu Laban mengambil Leah, anaknya, dan membawanya kepada Yakub. Dan Yakub bersetubuh dengan Leah. 25. Dan pada pagi hari tampaklah bahwa itu Leah. Maka berkatalah ia kepada Laban, apa yang telah kau lakukan kepadaku ini? Bukankah demi Rahel aku telah bekerja padamu? Namun mengapa engkau telah menipu aku? 26. Dan Laban berkata, tidak pernah dilakukan yang seperti itu di tempat kami, menikahkan adiknya lebih dulu sebelum kakaknya. 27. Genapilah dahulu 7 hari pernikahanmu dengan anakku ini, dan kami juga akan memberikan kepadamu anakku yang lain sebagai upah, asal engkau bekerja lagi denganku 7 tahun berikutnya. 28. Yakub bersedia melakukan demikian, lalu menggenapi ke-7 hari itu. Dan Laban memberikan Rahel, anaknya kepada Yakub sebagai istrinya. Iya, terima kasih. Jelas ayatnya? Jadi Yakub kerja 1 bulan, setelah itu ya Yakub ditawari, kamu mau dapat upah apa? Oke, aku cinta sama anakmu yang nomor 2, si Rahel. Bagaimana kalau aku kerja 7 tahun sama Laban, dia dikalkulasi dengan Sipua. Saudara tahu Sipua kan ya? Tahu Sipua? Nggak ada yang tahu Sipua? Ya, Kalkulator Chinese. kalkulator Chinese cetok gitu saudara. Dihitung sama Laban mikir cuan. Nah, 7 tahun kan, cuan, ya kan? Nah, akhirnya setuju. Ya, kerja 7 tahun seperti hanya beberapa hari. Dahsyat nggak? Saking cintanya, ya kan? 7 hari, bukan 7 hari, beberapa hari sama dengan 7 tahun berlalu. Saatnya dihitung sudah tepat, minta ditagih. Oke, sama Laban dibuatin pesta. Baik, kamu sudah bikin aku cuan 7 tahun, sekarang mari kita pesta. Pesta, saudara. Begitu malam, ya, ingat, ya kan, tidak ada lampu, ya kan, yang ada adalah oble. Tahu oble, ya? Siapa yang tahu oble? Pasti orang Jawa tahu oble. Ya, Templok. ya lampu templok, ya yang kecil itu. Ya pakai oble, ya. Nah, jadi nggak kelihatan remang-remang, dan kemudian biasanya yang perempuan pakai cadar. Sudah nggak kelihatan sekali, tapi sebelumnya ada konspirasi. Dulu zamannya sama itu namanya Yakov, nggak ada kata konspirasi. Kita baru-baru ini aja dapat kata konspirasi. Ada konspirasi, jadi yang diberikan itu adalah Leah yang pertama, dan Leah dibisikin, lu kalau dia apa-apain diem saja sampai besok pagi, begitu kan ya? Ya kan, dan akhirnya apa yang terjadi? Ya kan, begitu fajar menyingsing, pengharapan si Yakov berbunga-bunga mendapatkan si Rahel, tetapi betapa terkejutnya saat cadarnya dibuka, loh, lah yang kok tak tiduri itu si Leah, begitu, ya kan? Wah, ini cuan saya ini dimakan ini sama si Laban ini. Ya, janjinya dapat Rahel tapi dikasih Leah. Lah gimana ini? Ya 1 malam sudah berlalu, nggak bisa mundur. Waduh, hitung-hitungan lagi saudara. Komplain si Yakov, kita perjanjian loh. Perjanjiannya dapat Rahel, lu dapat Leah. Oh, tunggu dulu. Custom kita, kamu nggak boleh lompati. Nah, Yakov tidak sadar dia bayar harga. Dia bayar harga.
Ya, dia bayar harga dari apa yang telah dikerjakan oleh oleh siapa itu namanya sama Esau kakaknya dengan menyerobot untuk mendapatkan hak kesulungan itu, ya. Dan kemudian kalkulatornya Yakub muter lagi. Waduh, mesti kerja 7 tahun lagi ini. Ya, tapi ini aku 7 tahun lagi keburu tua, ya kan, ya 14 tahun kan, ya kan, gimana nih caranya? Ya dia akhirnya negosiasi. Si Laban bilang, oke, genapi dulu 7 hari, ya kan, 7 hari perkawinanmu dengan perkawinanmu dengan Lea. Nanti setelah itu, ayo kita celebrate lagi, ya, kita celebrate lagi. Ya, saudara jangan berpikir ini buy one get one free, saudara, ya, itu tidak boleh. Ini bukan barang dagangan, saudara, ya. Ini custom, ya, ini custom saat itu, ya. Ini tradisi saat itu, ya. Jadi, saya lihat Yakub dia kerja 1 bulan. Itu dihitung tidak? Ya tidak. Nah, dihitung kan belum ada permintaan. Ya, dihitungnya mulai kapan? Sejak perjanjian. Perjanjiannya kapan? 7 tahun. Oke, 7 tahun diselesaikan plus 7 hari, ya kan? Jadi jawabannya adalah 7 tahun 7 hari. Jadi yang jawab 14 tahun salah. Ya, seringkali kita terkecoh karena bacanya kecepatan begitu. Jadi pada saat dia mendapatkan Rahel, dia masih utang 7 tahun lagi sama Laban untuk bayar. Saya bisa lihat ini namanya kalkulator, ya, untung-untungan tapi diambil untungnya sama si Laban, ya, tapi belum selesai ceritanya, belum selesai, ya. Kalau begitu siapa yang untung, Laban atau si Yakov? Siapa yang untung? Tetap si Laban. Ya, Dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Yakov untung, Pak sisi, Roy dapat bonus Lea. ya. Dua-duanya, ya. Jadi tergantung posisi timingnya. Kalau saya stop sampai di situ, ceritanya nggak ada lagi. Untung Laban dapat untung kerja gratis. Seorang yang bekerja melipat gandakan ternaknya selama 14 tahun. Ya, kalau selesai sampai di situ. Tapi kan kita nggak selesai sampai di situ. Kalau kita tarik terus, Laban ya rugi. Kenapa? Karena ya namanya catat dalam kehidupan. Yang untung siapa? Yang untung ya Yakov, betul kan? Yakov untung karena dia punya perjanjian yang kekal. Ya, betul ya. Jadi kita bisa melihat ya, saudara kalau baca jangan cepat-cepat gitu loh. Jadi bacanya alon-alon asal kelakon gitu ya. Pelan-pelan dilihat ya, direnungkan ya. Ya, jadi nggak terkecoh lagi di situ ya. Jadi saudara paham, saudara yang punya konsep untuk mendapatkan Rahel harus bekerja 14 tahun, itu namanya keburu tua, jadi nggak bisa dipakai ya. Jadi jawabannya adalah 7 tahun 7 hari, ya, 7 tahun 7 hari, ya. Jadi ini nih, dan disitulah Yakov membayar harganya, ya, membayar harganya, ya, sangat luar biasa. Jadi hati-hati. Nah, jadi berapa lamakah Yakub bekerja pada Laban saat mendapatkan Rahel? 7 tahun 7 hari. Oke, saya harus tambahkan ini ya. Saya harus tambahkan. Kita harus tahu bahwa itu adalah custom saat itu. Wah Pak, enak Pak. Buy one get berapa? Itu bukan Buy one free. bukan get one free, itu buy one get 3 free. Betul kan? Negara konflik, akhirnya dapat si Rahel, setelah itu dapat Bilha, dapat Silpa, ya. Nah, itu namanya pikirannya ngeres, ya kan? Karena apa? Itu cara pola pikir hari ini modern. Ingat, saat itu yang harus diperhatikan adalah pertama, ya, manusia tidak berkuasa atas dosa. Dosa hanya ditutupi. Saya bisa lihat, jadi dalam hal itu, ya, pernikahan lebih dari satu itu masih diizinkan oleh Elohim Yahweh.
Ya, untuk hari ini tidak mungkin diizinkan saudara terbentur dengan apa yang dikatakan Yesua. Betul? Yesua ngomong apa? Yesua ngomong apa? Yesua ngomong Hanya mengingini saja, melilit aja itu sudah berzina. Sekali aja perkawinan. Sekali untuk selamanya. bukan itu. Yesua bilang gini, Dipersatukan Elohim tidak boleh ceraikan oleh manusia, Pak. bukan, bukan itu. Yesua bilang seperti pada mulanya, ya kan? Jadi seperti pada mulanya, yaitu penetapan ya bahwa pernikahan itu satu suami, satu istri. Itu yang direstorasi oleh Yesua. Sekarang untuk zaman kita, ya manusia punya kemampuan enggak? Punya. Karena apa? Karena ada ruah Yahweh Elohim. Ya, ruah Yahweh Elohim yang memampukan manusia mengontrol kedagingannya. Ya, jadi harus dipahami karena ruah Yahweh Elohim. Tapi kalau manusia tanpa ruah Yahweh Elohim, yo podo wae sama saja. Ya, sami mawon sama saja. Ya, same. Ya, jadi itu karena faktor ruah Yahweh Elohim. Jadi karena apa? Kita harus ingat ya. Yang kedua karena apa? Karena darah Yesua belum tertumpah. Belum tertumpah. Darah Yesua yang powerful untuk ya membersihkan dosa itu belum ada. Yang ada hanya darah binatang yaitu domba, lembu, sapi, ya, kambing yang hanya menutupi. Ingat, darah binatang hanya menutupi, bukan menghilangkan. Bukan menghilangkan. Saudara dan saya dosanya sudah di wipe out, itu namanya dalam bahasa Inggrisnya. Di cleanse. Bukan clean, tapi cleanse. Apa bedanya clean sama cleanse? Siapa yang tahu di sini? Itu hampir mirip. Ya, kalau clear itu memang betul-betul bersih, Pak. Tapi kalau clean itu masih ada baunya kali ya, cuma dihilangkan gitu aja. Sebetulnya sama, ya. Mana yang kalau saudara pakai untuk membersihkan muka, istilahnya pakai yang dipakai cleanser atau cleanser? Cleanser. Bukan Cleanser. bukan cleanser, cleanser untuk membersihkan wajah itu loh habis make up. Itu cleanser, bukan cleanser. Kalau clean itu biasanya cleaner. Itu biasanya untuk alat-alat apa itu namanya cairan untuk bersihin WC itu loh. Itu cleaner itu namanya. Tapi bukan cleanse. Cleanse itu betul-betul sampai deep clean. Saya bisa lihat darah Yesua membersihkan saudara dan saya. Mana kacamata? Itu kemampuan yang sangat dahsyat sekali. Ya, sangat dahsyat. Dan saat itu belum ada. Jadi saat zaman Yakub belum ada. Jadi tidak diperhitungkan. Ya, tidak diperhitungkan. Rencananya cuma satu tapi dapat 3 ekstra. Itu dia. Ya, tapi itu adalah custom. Ya, custom. Daud pun juga istrinya banyak. Seringkali masalah ini diperguncingkan di luar sana. Loh, Daud istrinya banyak. Kenapa kok sekarang nggak boleh istrinya banyak? Ya, nggak boleh karena Yesua sudah kasih patokan pada mulanya itu ya Adam dan Hawa, satu laki satu perempuan. Ya, jadi kita harus memperhatikan itu. Ya, oke itu luar biasa. Kemudian untuk menjalani perjalanan Yakov, nah kita mesti baca ayat-ayatnya, yaitu Kejadian 29 ayat 31 sampai 35, kemudian Kejadian 30 ayat 1 sampai 24. Ya, silakan dibaca saja Brother Enoch, saya nggak cantumkan di screen. Silakan. Kejadian 29 ayat 31. Dan Yahweh melihat bahwa Lea adalah yang dibenci dan dia membuka kandungannya, tetapi Rahel mandul.
Dan Lea mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia menyebut namanya Ruben. Karena ia berkata, sesungguhnya Yahweh telah melihat kesengsaraanku, maka sekarang suamiku akan mencintai aku. 33. Dan dia mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia berkata, karena Yahweh telah mendengar bahwa akulah yang dibenci, maka dia juga memberikan kepadaku anak ini. Dan dia menyebut namanya Simeon. 34. Dan dia mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia berkata, sekarang adalah waktunya suamiku akan menyatu denganku, karena aku telah melahirkan baginya 3 anak laki-laki. Itulah sebabnya dia menyebut namanya Lewi. 35. Dan dia mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Dan kali ini dia berkata, aku memuji Yahweh. Itulah sebabnya dia menyebut namanya Yehuda. Dan dia sudah berhenti dari melahirkan. Kejadian 30 ayat 1. Dan Rahel melihat bahwa dia tidak dapat melahirkan bagi Yakov, dan Rahel cemburu kepada kakaknya, lalu ia berkata kepada Yakov, berikanlah kepadaku keturunan, atau jika tidak, aku akan mati. 2. Maka menyalalah amarah Yakov terhadap Rahel, dan dia berkata, apakah aku ini pengganti Elohim yang telah menghalangi benih kandungan daripadamu? 3. Dan dia berkata, lihatlah Bilha, wanita pelayanku, hampirilah dia, agar ia melahirkan di pangkuanku, dan biarlah aku juga dibangunkan keturunan daripadanya. 4. Dan dia memberikan Bilha hamba perempuannya kepadanya sebagai istri, dan Yakov menghampirinya. Dan mengandunglah Bilha, lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakov. 6. Dan berkatalah Rahel, Elohim telah memutuskan dan juga telah mendengarkan suaraku, dan dia memberikan kepadaku seorang anak laki-laki. Itu sebabnya dia menyebut namanya Dan. 7. Dan Bilha, hamba perempuan Rahel, mengandung lagi, lalu melahirkan anak laki-laki kedua bagi Yakov. 8. Dan berkatalah Rahel, aku telah bergumul dengan kakakku, pergumulan-pergumulan Elohim. Ya, aku telah dimampukan. Dan dia menyebut namanya Naftali. 9. Dan Lea melihat bahwa dia telah berhenti dari melahirkan, maka dia mengambil Zilpa, hamba perempuannya, dan dia memberikannya kepada Yakov sebagai istri. 10. Dan Zilpa, hamba perempuan Lea, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakov. 11. Dan berkatalah Lea dengan kemujuran, dan dia menyebut namanya Gad. 12. Dan Zilpa, hamba perempuan Lea, melahirkan anak laki-laki kedua bagi Yakov. 13. Dan berkatalah Lea, karena anak-anak perempuan telah menyebutku dengan kebahagiaan, maka dia menyebut namanya Asher. 14. Dan pada hari penuaian gandum, Ruben sedang berjalan-jalan, dan dia menemukan buah-buah dudaim di padang, dan dia membawanya kepada Lea ibunya. Dan Rahel berkata kepada Lea, aku mohon berikanlah kepadaku buah-buah dudaim anakmu. 15. Dan dia berkata kepadanya, apakah mengambil suamiku adalah perkara kecil, maka akan mengambil buah dudaim anakku pula. Dan Rahel berkata, kalau begitu, ia akan berbaring denganmu malam ini sebagai ganti buah-buah dudaim anakmu. 16. Dan Yakov pulang dari padang pada petang hari, lalu Lea keluar menyambutnya, dan dia berkata, kepadakulah engkau harus datang, karena sesungguhnya aku telah menyewamu dengan buah-buah dudaim anakku. Maka tidurlah ia dengannya pada malam itu. 17. Dan Elohim mendengarkan Lea, dan dia mengandung dan melahirkan anak laki-laki kelima bagi Yakov. 18. Lalu berkatalah Lea, Elohim telah memberikan upahku, karena aku telah memberikan hamba perempuanku kepada suamiku. Dan dia menyebut namanya Isakar. 19. Kemudian Lea mengandung lagi, dan dia melahirkan anak laki-laki keenam bagi Yakov. 20. Dan berkatalah Lea, Elohim telah mengaruniai aku suatu hadiah yang indah. Kali ini suamiku akan tinggal bersamaku, karena aku telah melahirkan baginya 6 orang anak laki-laki.
dan dia menyebut namanya Zebulon. 21. Dan sesudah itu, ia melahirkan seorang anak perempuan, dan dia menyebut namanya Dina. 22. Lalu Elohim mengingat Rahel, dan Elohim mendengarkan kepadanya, dan dia membuka kandungannya. 23. Maka mengandunglah dia dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia berkata, Elohim telah menyapu aibku. 24. Maka dia menyebut namanya Yusuf, sambil berkata, biarlah Yahweh menambahkan bagiku anak laki-laki lainnya. Iya, terima kasih. Kalau sudah lihat di sebelah kanan, itu ada list, ada daftar nama-nama anak Yakov, Ruben, Simeon, dan ini semua saya dibantu sama Brother Briscoe. Terima kasih. Dikasih huruf Ibraninya dan juga dikasih angka gematrianya dan juga dikasih makna dari atau arti dari setiap nama. Misalnya Ruben itu Yahweh memperhatikan kesengsaraanku, ya, dan seterusnya Simeon Yahweh telah mendengar dan seterusnya. Ya, jadi saya dibantu sama Brother Briscoe. Ya, jadi inilah kisah di mana pembentukan. Dan pembentukan ini bukan waktu yang singkat. Pembentukan ini waktunya cukup lama. Bayangin saja kalau setiap anak dengan durasi 1 tahun, ya, saya yakin kecapean juga sih Lea itu ya, Bilha dan Silpa. Ya, tiap tahun melahirkan begitu ya, saya yakin mungkin kecapean bisa jadi mungkin durasinya 2 atau 3 tahun begitu. Kalau 2-3 tahun berarti sekitar antara 20 tahunan itu saudara. Ya, sekitar begitu. Ya, durasinya dari sekitar segitu. Dan saya sedikit mau tambahkan ayat di mana yang saya cantumkan tadi yaitu mengenai Yeshua yang mengatakan mengembalikan posisi, ya, sebelum Yeshua terjadi banyak poligami, tetapi setelah Yeshua manusia-manusia yang menerima Yeshua diberi kuasa ruah Yahweh Elohim untuk melakukan kehendak Bapa Yahweh seturut planningnya, yaitu ada di dalam Matius 19 ayat yang keempat dan kelima dan ke-6. Jadi tolong bisa Brother Henok bisa baca Matius 19 ayat 4, 5, dan 6. Disitulah Yeshua merestorasi. Matius 19 ayat 1. Ayat 4, 5, dan 6. Oh. Matius 19 ayat 4. Dan seraya menanggapi, dia berkata kepada mereka, tidakkah kamu membaca bahwa dia yang menciptakan dari semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? 5. Dan dia berfirman, berkaitan dengan hal itu, seorang pria akan meninggalkan ayah dan ibu, dan akan dipersatukan dengan istrinya, dan mereka keduanya akan menjadi satu daging. 6. Sehingga mereka tidak lagi dua, tetapi satu daging. Oleh karena itu, apa yang telah Elohim persatukan, janganlah manusia menceraikannya. Ya, terima kasih. Ya, jadi Yeshua merestorasi dari kondisi di mana tokoh-tokoh kitab suci di dalam Tanakh atau Perjanjian Lama itu ternyata ya ada cacatnya, yaitu menikahi lebih atau mengawini lebih dari satu perempuan. Ya, dan pada zaman Yeshua merestorasinya kembali. Ya, dan kemudian nunggu beberapa saat sampai Yeshua mati, darahnya tercurah, dosa manusia dihapuskan total, dan kemudian ditambahi ruah Yahweh Elohim. Jadi mampu, ya, disitulah. Jadi inilah kisah pembentukan daripada 12 suku Israel. Ini pembentukannya di situ. Dan yang dihitung, ya, anak Yakov itu hanya 12 karena Dinah tidak dihitung.
Ya, Dina tidak dihitung. Jadi yang menurunkan berdasarkan keturunan laki-laki. Ya, keturunan laki-laki yang diperhitungkan. Jadi ini adalah pembentukannya. Kalau saya memberikan pengajaran mengenai Israel tanpa memberitahu cara pembentukannya, saya yakin kurang lengkap. Ya, karena itulah pembentukannya. Dan ini merupakan proses yang dihadapi oleh Yakub. Liku-liku kehidupannya, ya, dihadapi seperti itu. Jadi terjadi persaingan, ya, untuk menghasilkan banyak-banyakan anak. Ya, betul kan? Semakin banyak anak, maka porsinya akan semakin besar. Jadi konsepnya bukan seperti sekarang, ya kan? Sekarang berusaha anaknya sesedikit mungkin supaya nggak kerepotan. Tapi zaman itu adalah zaman agraris. Bahkan juga yang disebut zaman nomaden. Tahu ya zaman nomaden? Siapa masih ingat di sini? Nomaden itu berpindah-pindah tempat. Berpindah tempat. Mengembara. Ya, mengembara pindah-pindah seperti itu. Jadi mereka harus punya pasukan yang kuat. Pasukan yang kuat dari mana? Dari anak-anak. Ya, itu kayak geng begitu ya. Kayak mafia begitu ya. Mafia keluarga itu contohnya kayak gitu, Saudara. Ya, jadi ini adalah prosesnya. Kemudian proses ini nggak berhenti sampai di sini. Proses ini juga di mana Yakov tidak selamanya tinggal di Haran. Ya, di rumah Laban, akan tetapi Yakov sudah dikasih janji oleh Elohim Yahweh, dikasih tanah. Tanahnya di mana? Tanahnya ada di Taman Eden. Di posisi Taman Eden, yaitu yang ada di Israel, tanah Kanaan. Kita akan baca yang selanjutnya, yaitu di dalam Kejadian pasal yang ke-31. Silakan Brother Enoch. Kejadian 31 ayat 1. Dan dia mendengar perkataan anak-anak lelaki Laban yang mengatakan, Yakov telah mengambil semua yang menjadi milik ayah kita, dan dari apa yang ada pada ayah kita dia telah membangun kemuliaannya. 2. Yakov melihat wajah Laban, dan sungguh dia tidak lagi seperti hari-hari yang lalu terhadapnya. 3. Lalu berfirmanlah Yahweh kepada Yakov, pulanglah kembali ke negeri leluhurmu dan kepada kaum keluargamu, dan aku akan menyertai engkau. 4. Sesudah itu Yakov menyuruh dan memanggil Rahel serta Lea untuk ke padang, ke tempat kawanan dombanya. 5. Dan dia berkata kepada mereka, aku memerhatikan wajah ayahmu, bahwa dia tidak lagi seperti hari-hari yang lalu terhadapku, tetapi Elohim ayahku menyertai aku. 6. Dan kamu sendiri sudah mengetahui bahwa aku telah bekerja dengan segenap tenagaku dan pada ayahmu. 7. Namun ayahmu telah mengolok-olok aku, dan telah 10 kali mengubah upahku, tetapi Elohim tidak membiarkan dia untuk berbuat jahat kepadaku. 8. Apabila dia berkata bahwa yang coreng-coreng akan menjadi upahmu, maka seluruh kawanan domba itu beranak yang coreng-coreng. Dan apabila dia berkata begini, yang belang-belang akan menjadi upahmu, maka seluruh kawanan domba itu beranak yang belang-belang. Demikianlah Elohim telah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. 10. Dan terjadilah pada saat kawanan domba itu berkelamin, maka aku mengangkat mataku dan melihat di dalam mimpi, dan tampaklah para penjantan yang menjantani kawanan domba itu belang-belang, coreng-coreng dan bintik-bintik. 11. Juga malaikat Elohim berkata kepadaku dalam mimpi itu, Yakov, dan aku menjawab, inilah aku. 12. Lalu dia berkata, sekarang angkatlah matamu dan lihatlah, seluruh penjantan yang menjantani kawanan domba itu adalah yang belang-belang, coreng-coreng dan bintik-bintik. Sebab aku telah melihat semua yang telah Laban perbuat kepadamu. 13. Akulah Elohim yang di Betel, tempat engkau telah mengurapi sebuah tugu yang di sana engkau telah bersumpah sebuah sumpah kepadaku. Sekarang bangkitlah, pergilah dari negeri ini, dan pulanglah kembali ke negeri kelahiranmu. 14.
Lalu Rahel dan Lea menjawab dan berkata kepadanya, apakah masih ada bagi kami bagian atau warisan dalam rumah ayah kami? 15. Bukankah kami telah dianggap orang asing baginya karena dia telah menjual kami dan dia juga benar-benar telah melahap uang kami habis-habisan? 16. Oleh karena segala kekayaan yang telah Elohim ambil dari ayah kami itu adalah milik kami dan anak-anak kami, maka sekarang segala yang telah Elohim firmankan kepadamu, perbuatlah itu. 17. Lalu bangunlah Yakov dan dia menaikkan anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta-unta. 18. Dan dia menggiring seluruh ternaknya dan semua barangnya yang telah dia kumpulkan, yaitu ternak perolehannya yang telah dia kumpulkan di padang Aram, untuk pergi kepada Ishak, ayahnya, di tanah Kanaan. 19. Adapun Laban telah pergi untuk mengguntingi bulu kawanan dombanya, dan Rahel telah mencuri terafim kepunyaan ayahnya. 20. Dan Yakov mengelabui hati Laban, orang Aram itu, dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa dia melarikan diri. 21. Maka dia melarikan diri, dia dan segala yang ia miliki. Dan dia bangun dan menyeberangi sungai dan mengarahkan pandangannya ke arah pegunungan Gilead. 22. Pada hari ketiga dikabarkanlah kepada Laban bahwa Yakov telah melarikan diri. 23. Maka dia membawa saudara-saudaranya bersamanya, dan dia mengejarnya 7 hari perjalanan jauhnya, dan dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. 24. Pada waktu itu, pada waktu malam, Elohim datang dalam mimpi kepada Laban, orang Aram itu, dan berfirman kepadanya, berhati-hatilah supaya engkau jangan berbicara dari baik hingga jahat kepada Yakov. 25. Lalu Laban datang menjumpai Yakov, dan Yakov telah mendirikan kemahnya di atas gunung, demikian pula Laban dan saudara-saudaranya telah mendirikannya di atas pegunungan Gilead. Dan Laban berkata kepada Yakov, apakah yang telah engkau perbuat, sehingga kamu mengelabui hatiku dan membawa anak-anak perempuanku bagaikan yang ditawan oleh pedang? 27. Mengapa engkau lari diam-diam dan mengelabui aku, dan tidak memberitahu kepadaku, supaya aku dapat menghantarkan engkau dengan sukacita dan dengan nyanyian, dengan tamborin, dan dengan harpa? 28. Dan engkau tidak memberi kesempatan kepadaku untuk mencium anak-anak lelakiku dan anak-anak perempuanku. Sekarang dengan berbuat demikian, engkau telah melakukan kebodohan. 29. Sebenarnya ada kuasa di tanganku untuk berbuat keras kepadamu, tetapi Elohim, ayahmu, telah berfirman kepadaku tadi malam dengan mengatakan, berhati-hatilah engkau, supaya engkau jangan berbicara dengan Yakov dari baik hingga jahat. 30. Dan sekarang engkau telah benar-benar pergi karena benar-benar merindukan rumah ayahmu. Tetapi mengapa engkau mencuri ilah-ilahku? 31. Lalu Yakov menjawab dan berkata kepada Laban, sebab aku takut karena aku kira jangan-jangan engkau akan memisahkan dengan paksa anak-anak perempuanmu daripadaku. 32. Pada siapa saja engkau menemui ilah-ilahmu itu, janganlah dia hidup lagi. Di hadapan saudara-saudara kita, periksalah olehmu apakah ada denganku, lalu ambillah bagimu. Namun Yakov tidak mengetahui bahwa Rahel telah mencurinya. 33. Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakov, dan ke dalam kemah Lea, dan ke dalam kemah kedua wanita pelayan itu. Tetapi dia tidak menemukannya. Dan dia keluar dari kemah Lea, dan masuk ke dalam kemah Rahel. 34. Namun Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana unta, dan duduklah dia di atasnya. Dan Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi dia tidak menemukannya. 35. Lalu ia berkata kepada ayahnya, biarlah tidak ada kemarahan di mata tuanku, bahwa aku tidak dapat bangun berdiri di hadapanmu, karena yang biasa pada wanita sedang terjadi padaku. Dan Laban mencari, tetapi dia tidak menemukan terafim itu. 36. Lalu marahlah Yakov, dan dia bertengkar dengan Laban. Yakov menjawab dan berkata kepada Laban, apakah pelanggaranku?
Apakah dosaku sehingga engkau memburu aku? 37. Sebab engkau telah menggeledah segala barangku. Apakah engkau telah menemukan semua barang rumahmu itu? Letakkanlah di sini di hadapan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, supaya mereka mengambil keputusan mengenai kita berdua. 38. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Domba betina dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan yang jantan dari kawanan dombamu tidak pernah kumakan. 39. Yang diterkam oleh binatang buas, aku tidak pernah membawanya kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Engkau selalu menuntutnya dari tanganku. Aku telah diperdaya waktu siang, dan aku telah diperdaya waktu malam. 40. Aku ini pada siang hari panas telah memakanku sampai kering, dan pada malam hari kedinginan, dan tidurku pergi menjauh dari mataku. 41. Inilah milikku selama 20 tahun berada di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun demi kedua anak perempuanmu, dan 6 tahun demi kawanan dombamu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. 42. Seandainya Elohim ayahku, Elohim Abraham, yang ditakuti oleh Ishak, tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan kosong. Elohim telah memerhatikan kesengsaraanku dan jeripaya tanganku, dan dia telah menjatuhkan putusan tadi malam. 43. Dan Laban menjawab dan berkata kepada Yakov, anak-anak perempuan adalah anakku, dan anak-anak lelaki adalah anakku, dan kawanan domba adalah kawanan dombaku. Bahkan semua yang engkau lihat, itu adalah milikku. Maka, apakah yang harus aku perbuat pada hari ini terhadap anak-anak perempuanku, atau terhadap anak lelaki mereka yang telah mereka lahirkan? 44. Karena itu sekarang, marilah kita mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, agar hal itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. 45. Lalu Yakov mengambil sebuah batu, dan dia mendirikannya sebagai tugu. 46. Dan Yakov berkata kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu-batu. Dan mereka mengambil batu-batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. 47. Dan Laban menyebutnya Yegar Sahaduta, tetapi Yakov menyebutnya Galet. 48. Lalu berkatalah Laban, pada hari ini, timbunan batu ini menjadi saksi antara aku dan engkau. Itulah sebabnya dia menyebut namanya Galet atau Mispa, karena dia berkata, biarlah Yahweh mengawasi engkau dan aku, ketika kita saling tersembunyi seorang terhadap yang lain. 50. Jika engkau menyengsarakan anak-anak perempuanku ini, atau mengambil istri-istri lain di samping anak-anakku, walaupun tidak ada orang bersama-sama dengan kita, lihatlah, Elohim adalah saksi antara aku dan engkau. 51. Dan Laban berkata kepada Yakov, lihatlah timbunan batu ini, dan lihatlah tugu yang telah kudirikan antara aku dan engkau. 52. Timbunan batu ini menjadi saksi, dan tugu ini menjadi saksi, bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini hingga kepadamu, dan bahwa engkau tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini untuk yang jahat terhadapku. 53. Biarlah Elohim Abraham dan Elohim Nahor menjadi hakim di antara kita, yaitu Elohim ayah mereka. Lalu Yakov bersumpah demi yang ditakuti oleh Ishak ayahnya. 54. Dan Yakov mempersembahkan kurban di gunung itu, dan memanggil saudara-saudaranya untuk makan roti, lalu mereka makan roti serta bermalam di gunung itu. 55. Dan Laban bangun pagi-pagi sekali, lalu mencium cucu-cucunya dan anak-anak perempuannya, serta memberkati mereka. Selanjutnya Laban berangkat dan kembali ke tempat tinggalnya. Iya, terima kasih. Jadi itu adalah kelanjutan proses daripada Yakov setelah Yakov mendapatkan anak-anak dari Lea, Rachel, Bilha, dan Silpa, dan kemudian di Fatsal 30 bagian bawah itu adalah cara Elohim Yahweh
menolong Yakub untuk mendapatkan upahnya. Ya, memang tidak kita baca karena kita sudah bahas sedikit sebelumnya dalam hal itu, mengenai itu pada beberapa waktu yang lalu mengenai sistem Elohim. Ya, dan inilah kelanjutan di mana Yakub melarikan diri daripada Laban. Ya, melarikan diri bukan berarti Yakub mengambil barang-barangnya Laban, akan tetapi dia membawa yang menjadi haknya. Akan tetapi kalau kita perhatikan di ayat yang pertama dikatakan bahwa Yakub mendengar anak-anak Laban berkata, Yakub telah mengambil semua yang menjadi milik ayah kita, dan dari apa yang ada pada ayah kita, ia telah mendapat kemuliaannya, maksudnya kekayaannya. Statement ini benar atau salah? Salah, Pak. Iya, jadi statementnya salah. Karena Yakub bekerja kepada Laban itu 6 tahun. Bahkan kalau di total semua dia bekerja selama 20 tahun. 14 tahun, 7 tahun dikali 2, 14 tahun dia bekerja untuk mendapatkan Lea dan Rachel dan Lea, dan kemudian ditambah ekstra 6 tahun untuk mendapatkan upahnya sendiri. Di dalam pasal yang ke-30 di ayat yang terakhir dikatakan Elohim memberkati Yakub dengan luar biasa. Jadi apa yang dikatakan oleh anak-anak Laban itu karena kira-kira dikompori dengan apa? Kenapa mereka bisa mengucapkan hal demikian? Iri, ya, terima kasih. Iri. Katakan ada spirit iri. Ya, spirit iri. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 30 ya. Di Kejadian 30 ayat yang ke-43 dan dikatakan seperti demikian ya. Saya baca dari IMB ya. Dan orang itu yaitu Yakub menjadi sangat kaya dan banyak kawanan domba, hamba perempuan, hamba laki-laki, lelaki, onta-onta, keledai-keledai jantan menjadi miliknya. Mengapa ini bisa terjadi? Karena tangan Elohim Yahweh ada di atas Yakub. Ya, dia mengusahakan sendiri, tetapi lihat, spirit iri itu ada di anak-anak Laban, yaitu di dalam Kejadian 31 ayat pertama tadi. Ya, sehingga mereka menggosipkan, mereka mengisukan kabar yang terbalik, yang mengatakan Yakub telah mengambil semua yang menjadi milik ayah kita. Ngawur kan? Kita bisa lihat, dari sini kita lihat ada spirit iri. Ya, spirit nggak suka kalau orang diberkati. Hati-hati. Cek hidup kita masing-masing. Ada orang yang diberkati, terus kok rasanya nggak seneng ya. It's berarti ada spirit iri. Ya, ingatlah, kita kan belajar soal time travel. Jadi kan kita belajar untuk melihat spirit-spirit yang tersembunyi. Ya, jadi kita belajar supaya juga mencek diri kita nggak sampai ada spirit seperti itu. Kalau ada ya berubah. Kita adalah manusia yang diperbaharui di dalam Yeshua HaMashiach. Kita pakai caranya Elohim Yahweh, ya, sudut pandangnya Elohim Yahweh, sehingga kita tidak terkena dengan spirit-spirit itu. Ini spirit iri, saudara. Ya, spirit iri hati. Lihat orang sukses, kaya, lebih berhasil, lebih banyak hal, ya, dan ada iri. Ya, jadi iri itu bisa muncul dari situ. Merasa tidak senang, tidak nyaman, berarti ada spirit iri. Kalau ada spirit itu, usir, hancurkan, berubah. Ya, itu yang pertama. Kita hanya beberapa hal saja, ya, karena sisanya adalah cerita perjalanan daripada Yakub. Yang kedua adalah, kalau saya perhatikan, di dalam Kejadian, mohon maaf, Kejadian 31 ayat 11 dan 13. Dikatakan di sini, dikatakan ya, ayat 11 dikatakan, juga malaikat Elohim berkata kepadaku dalam mimpi itu. Perhatikan
tulisan yang saya kasih tulisan merah, malaikat Elohim. Tetapi di dalam ayat 13 dikatakan bahwa akulah Elohim yang di Betel. Saya bisa lihat di ayat 11 dikatakan malaikat Elohim, sedangkan ayat 13 ini perkataannya belum selesai loh. Jadi dilanjutkan dikatakan bahwa akulah Elohim yang di Betel. Apa bedanya? Ayat 11 dan 13. Malaikat Elohim dan dia berkata, akulah Elohim. Nah, Yakov ini menyembah Elohim atau malaikat Elohim? Menyembah Elohim Yahweh. Tapi di ayat 11 dikatakan malaikat Elohim. Sedangkan di ayat 13 dikatakan akulah Elohim. Mana yang benar? Malaikat atau Elohim? Mana yang benar? Elohim, Pak. Berarti yang ayat 11 salah. Dua-duanya betul, Pak. Dua-duanya betul. Ya, jadi kita harus paham ya. Kita lihat bahwa ini adalah kitab Bereshit. Bereshit itu kitab yang mastermind-nya adalah Bapak Yahweh dan Moshe disuruh mendikte. Jadi cuma didikte saja. Jadi konsep ini ada asal-usulnya dari Elohim Yahweh. Saya bisa lihat. Ya, jadi konsepnya itu di situ. Apakah salah disebut malaikat Elohim? Tidak. Karena untuk setiap yang berurusan dengan manusia, ya, berurusan dengan manusia, Elohim itu menggunakan malaikat Elohim. Ya, malaikat Elohim. Dan malaikat Elohim itu contohnya seperti gini. Dia membawa otoritas Elohim. Sehingga dia bisa berkata, akulah Elohim. Maksudnya dia membawa otoritasnya Elohim. Ya, bukan berarti dia minta disembah sebagai Elohim. Tidak. Tidak demikian. Ya, akulah Elohim, jadi dia bawa otoritasnya. Ya, nanti kita akan temui hal itu yang mirip seperti itu, yaitu di dalam Yosua. Di dalam Yosua berhadapan dengan satu sosok sebelum peristiwa Yeriko. Masih ingat? Yosua mengatakan, lawankah atau kawankah? Nggak dijawab. Nggak dijawab lawan, nggak dijawab kawan, tapi jawabnya apa? Jawab apa? Panglima bala tentara. Ya, Elohim, Yahweh. Panglima bala tentara Elohim. Saya bisa lihat. Jadi kita harus tahu cara kerjanya adalah satu tim. Saya bisa lihat. Satu tim. Ya. Dalam hal ini bukan malaikat yang minta disembah sebagai Elohim, tidak. Tetapi dia bawa otoritas Elohim. Ya, karena itu dikatakan seperti itu. Jadi saudara nggak bingung nanti ke depannya akan banyak melihat kalimat atau kata malaikat Elohim. Ya, malaikat Elohim, utusan Elohim. Ya, jadi saudara bisa memahami, ya, malaikat Elohim itu satu tim. Ya, satu tim. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah ini dia. Mengenai terafim. Ya, mengenai terafim. Terafim itu apa? Terafim itu adalah berhala. Ya, berhala tapi modelnya kecil-kecil. Patung-patung berhala, modelnya kecil-kecil, dan biasanya ini mereka custom mereka itu taruh di satu tempat dan mereka sembah. Begitu. Ya, mereka sembah. Nah, kalau saudara kepingin tahu terafim, ya, kalau saudara kepingin tahu terafim itu kalau zaman modern ini kira-kira modelnya kayak apa? Mainan ya, Pak? Bukan mainan. Kalau saudara pernah masuk rumah dan kemudian di atas rumah itu ada apel, ada bakpo,
ada bakcang, terus nah itu dia. Pernah Sister Vivi tahu itu. Betul ya? Iya Pak, pernah Pak. Iya, itu Iya, terapi itu. Bali, Pak, di Bali, altar Pak. Pak, altar itu. Sesembahan, Pak. Ya, jadi altar kecil di setiap rumah itu terafim. Ada Ya. cermin. Ya, jadi di situ nanti ya dikasih pisang, dikasih entah macam-macam lah ya. Ya bentuk-bentuk seperti itulah. Itulah terafim. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya di sini, saudara. Rahel dengan Yakov kira-kira sudah ketemu dan tinggal bersama berapa lama? Berapa lama? 20 tahun lebih, Tinggal Pak. tinggal Dua- bersama tuh maksudnya apa? Ya, sejak ketemu sampai titik situ. Sampai titik 20 tahunan Pak, 20 tahunan. tahun. Karena tadi dijelaskan bahwa Yakov menyatakan dia sudah kerja untuk Laban 20 tahun. Ya, 14 tahun untuk mendapatkan Lea dan Rahel, 6 tahun untuk mendapatkan upahnya sendiri. Betul ya? Jadi dia sudah hidup dengan Lea dan Rahel 20 tahun. Hasil dari 20 tahun sebetulnya sudah nampak, yaitu iman transfer dari Abraham dan Ishak mestinya. Tapi dua perempuan ini, dua bersaudari ini yang dapat siapa imannya? Yang dapat Rahel Pak. Lea, Pak. Sedangkan Lea. Rahel, walaupun sudah hidup 20 tahun, tetap hatinya ada terafim. Hatinya tidak berpaut kepada Bapa Yahweh. Saudara bisa lihat di situ, padahal kita lihat tadi nama Yosef itu artinya apa tadi? Yahweh telah menghapus aibku. Iya, sudah ada nama Yahweh di situ. Ya, sebelah kanan bawah Yosef itu Yahweh mengingatku dan menghapus aibku. Sudah pakai Yahweh di situ. Tetapi apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah satu perjalanan Rahel yang tragis, di mana hatinya tidak berpaut kepada Bapa Yahweh. Padahal sudah melihat mujizat, dia mandul, dikasih anak. Dia sudah mendengar kisah-kisah Abraham, kisah-kisah Ishak dari suaminya. Akan tetapi imannya tidak tumbuh. Saya bisa lihat. Ya, dan disinilah kita bisa belajar, yaitu free will. Ya, kehendak pribadi masing-masing, free will. Hati-hati, ya, terafim ini ternyata membuktikan di mana Rahel dia akan mati, ya, di tengah perjalanan. Dia tidak sampai di tujuan. Beda dengan Lea. Lea mati dikuburkan di mana? Di Makpelah. Di Gua Makpelah. Di Gua Makpelah. Saya bisa lihat, sedangkan Rahel tidak. Tragis sekali. Kisah cinta yang ada di dunia akan terbukti, akan tetapi untuk kekekalan terhilang. Ya, sangat besar kemungkinan Rahel terhilang. Karena terbukti dia menyimpan berhala. Dia tidak menyembah Yahweh Elohim sebagai satu-satunya Elohim. Ya, nanti kita akan sampai di kisah matinya Rahel. Sayang sekali. Ya, sayang sekali. Ya, sayang sekali. Nah, kita akan lanjutkan. Saya akan lanjutkan yaitu mengenai Israel. Maksudnya adalah anak-anak yang dilahirkan Israel. Kalau sudah perhatikan,
Di sebelah kiri itu adalah imam besar. Ya, imam besar. Baju yang dikenakan itu disebut sebagai Effort. efod. Ya, efod. Di baju efod ini ada banyak perhiasan. Ya, yang pertama yang saya berikan adalah di bahu daripada imam besar. Di bahu daripada imam besar itu ada batu permata, dan kemudian batu permata itu diukir nama daripada anak-anak Yakov. Karena bahu satu orang itu dua, kanan dan kiri, maka ya dibagi dua. 6 di kanan, 6 di kiri. Ayatnya di mana? Di dalam Keluaran 28 ayat 9 sampai 12. Silakan Brother Reno. Keluaran 28 ayat 9. Haruslah engkau mengambil 2 buah batu permata dan mengukir nama anak-anak Israel di atasnya. 10. Haruslah 6 dari nama-nama mereka itu ada pada batu permata yang pertama, dan 6 nama yang tersisa pada batu permata yang kedua, menurut kelahiran mereka. 11. Haruslah engkau mengukir kedua batu permata itu menurut nama anak-anak Israel, suatu tatahan meterai karya seorang penata batu permata. Engkau harus membuat itu terlilit dengan sulaman benang emas. 12. Haruslah engkau memasang kedua batu permata itu pada kedua bahu efod sebagai batu-batu permata tanda peringatan bagi anak-anak Israel. Harun membawa nama-nama mereka ke hadapan Yahweh di atas kedua bahunya sebagai tanda peringatan. Iya, terima kasih. Jadi, nama-nama anak-anak Israel menjadi peringatan di hadapan Bapa Yahweh, dan itu diusung oleh imam besar. Supaya senantiasa menjadi peringatan, tanda peringatan di hadapan Bapa Yahweh. Loh, memangnya Bapa Yahweh pelupa apa? Apakah Tidak, Bapak Yahweh Pak. lupa? Ya tidak. Tidak. Bapak Yahweh nggak lupa. Tapi itu sebagai representasi untuk senantiasa nama-nama itu ada di hadapan Bapak Yahweh. Jadi nggak ada salahnya kalau kita berdoa setiap Jumat pagi waktu Indonesia, ya, menaikkan nama-nama famili-famili saudara, ya, suami, istri, anak, orang tua, dan famili-famili teman dekat dan sebagainya untuk didoakan, diperhadapkan di hadapan Bapak Yahweh, supaya Bapak Yahweh juga mengingat supaya mereka diselamatkan. Sudah bisa lihat? Dihadapkan di hadapan Bapak Yahweh. Ini untuk acara ibadah loh. Ya. Diperlakukan seperti itu, ditaruh di bahunya, kanan dan kiri. Itu satu batu permata diukir, Saudara. Saudara tahu diukir ya? Saudara tahu stempel ya? Ya. Yang bikin stempel pasti tahu itu. Diukir, diembos seperti itu. Dicap seperti itu. 6 sebelah kanan, 6 sebelah kiri. Sebagai peringatan. Ya. Dasarnya adalah batu permata. Bukan batu apung atau batu kali, bukan. Ya. Berarti di sini Bapak Yahweh melihat ya satu proses. Ya, satu proses. Kemudian, bukan cuma di situ saja. Di mana lagi nama Israel tertulis? Di mana? Di batu permata di dada, Pak. Iya, di dada. Permata di dada. Ya, kita akan baca ayatnya, yaitu di dalam Keluaran 28 ayat 16 sampai 21. Silakan Brother Reno. Keluaran 28 ayat 16. Haruslah itu berbentuk bujur sangkar, lipat 2, panjangnya dan lebarnya masing-masing 1 jengkal. 17. Haruslah engkau memasang padanya tatahan batu permata, 4 jajar batu permata, jajar pertama, batu baiduri, topas, dan merah delima. 18. Jajar kedua, batu zamrud, safir, dan berlian. 19. Jajar ketiga,
batu ambar, akik, dan kecubung. 20. Jajar keempat, batu pirus, krisopras, dan nefrit yang disulam dengan emas dalam tatahannya. 21. Haruslah batu-batu permata itu menunjuk pada ke-12 nama anak-anak Israel, sesuai dengan nama-nama mereka. Haruslah tatahan-tatahan meterai yang masing-masing sesuai dengan nama-nama mereka tersedia untuk ke-12 suku. Iya, terima kasih. So bisa lihat, jadi batu permatanya itu dikasih satu-satu dan diukir. So bisa lihat diukir, ya, menjadi tatahan meterai, ya, terukir di hadapan Bapa Yahweh, terukir. Dan kalau saudara perhatikan, nama-nama ini, batu permata itu ditaruh di, itu namanya breastplate. Apa ya, bahasa Indonesia apa ya, breastplate ya, tutup dada ya. Tutup dada. Ya, tutup dada. Di dalam tutup dada ada benda yang namanya apa? Di dalam tutup dada. Siapa yang tahu? Efod. Efod itu bajunya. Oh, baju ya. Ada batu hitam putih di dalamnya. Iya, namanya? Urim dan Tumim. Ya, Urim Tumim. Urim Tumim. Ya, jadi di tengahnya itu ada Urim Tumim ditaruh di situ. Untuk mencari kehendak Elohim Yahweh dengan menggunakan batu Urim Tumim, hitam dan putih, ya. Ya, nantilah kita bicara soal Urim Tumim kalau sudah sampai di efod. Nah, di dalam ayat yang ke-16 dikatakan haruslah itu berbentuk bujur sangkar. Pertanyaannya adalah mengapa bujur sangkar? Padahal suku Israel itu 12, anak-anak Israel itu 12, itu tidak membentuk bujur sangkar. Betul? Kan 3 dikali, mestinya kalau bujur sangkar kan 3 kali 3, 9 kan? Ini saya bicara bukan tukang foto ya, 3 kali 4 atau 3 kali 3 ya, oke? Jadi kalau saya lihat ini 3 kali 4 atau 4 kali 3. Ya, sekali lagi bukan bicara soal tukang foto. Jadi 3 kali 4 atau 4 kali 3, tetapi ditulis di dalam ayat itu harus terbuat dari bujur sangkar. Kenapa? Mempresentasikan kota kudus Yerusalem. Yerusalem baru, Pak, 12 suku dan 12 rasul. Ya, jadi itu adalah pengingat sampai kekal selama-lamanya. Dan itu ada di dalam Wahyu Yerusalem yang baru. Wahyu 12 ayat 9 sampai 12. Silakan Brother Eno. Wahyu 21, Pak. Mohon maaf. Wahyu 21 ayat 9 sampai 12. Terima kasih. Wahyu 21 ayat 9. Lalu datanglah kepadaku satu dari ke-7 malaikat yang memegang 7 cawan yang penuh dengan 7 bencana yang terakhir. Ia berbicara kepadaku, katanya, "Kemarilah, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin wanita mempelai anak domba itu." 10. Ia membawaku dalam roh ke atas gunung yang besar dan tinggi dan menunjukkan kepadaku kota yang besar dan kudus itu, Yerusalem, yang turun dari Syamaim dari Elohim. 11. Ia memancarkan kemuliaan Elohim. Cahayanya serupa dengan batu yang sangat berharga, seperti batu yaspis yang jernih bagaikan kristal. 12. Dan memiliki tembok yang besar dan tinggi dengan 12 pintu gerbang. Pada pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atas pintu-pintu itu tertulis nama-nama yang berasal dari ke-12 suku Israel. Terima kasih. Saya perhatikan, jadi 12 pintu daripada Yerusalem yang baru ada nama-nama daripada 12 suku Israel, ya. Jadi satu pintu ada pintu Ruben, pintu
Gad, pintu Isakar, pintu Yosef, dan sebagainya. Jadi ada pintu-pintunya. Saya bisa lihat. Jadi nanti kalau kita janjian di sana ketemu, ayo kita mau ketemu di pintu yang mana? Ya kan? Ayo Brother Brisco, ayo kita ketemu di pintu Benyamin. Nah, jadi kita sama-sama tahu, terus gimana caranya ke sana? Gimana caranya untuk sampai ke pintu Benyamin? Caranya? Ya, tinggal terbang Tinggal aja, Pak. langsung, Kan Pak. udah Sudah pakai tubuh pakai tubuh kemuliaan. kemuliaan. Udah Tinggal tubuh langsung. kemuliaan. Patso, Pak. Nah ini, kalau ngomongnya tinggal langsung ini bingung nih. Langsung gimana maksud? Telepati, Pak. Telepati, Pak. Nah, jadi jawabannya adalah tinggal mikir. Mikir ke sana, sampai di sana. Betul kan? Ya, bukan Saya telepati lagi. sudah sampai di A gitu. Ya, sudah sampai. Set, ketemu. Begitu. Tinggal print, Pak. Amin, haleluya. Ya, karena pakai tubuh kemuliaan. Tinggal mikir, sampai di sana. Ya kan, sangat luar biasa. Terus mau, ini kota loh ini ya. Ini bukan desa, ini bukan kota. Bukan, maksudnya, bukan desa, bukan apa itu namanya, padang belantara, bukan. Ini kota. Ya, dan tiap apa itu namanya, tiap pintu itu ada namanya sendiri-sendiri. Ya, jadi identifikasi itu tetap ada. Nah, yang jadi problem adalah ini, saudara. Siapakah yang sebetulnya disebut sebagai mempelai anak domba? Kita semua, Pak. Kita Yerusalem baru, Pak. Orang-orang Mesianik. Kota Kudus. Ayo, siapa yang disebut mempelai anak domba? Sesuai firman Tuhan tadi yang dibaca, Pak, itu Yerusalem yang baru itu yang turun dari Samayim. Ini yang disebut mempelai itu adalah kota itu. Betul kan? Yerusalem yang baru. Yerusalem baru, kita coba lihat nih, baca ayatnya nih. Ya. Lalu iya. Lalu datanglah kepadaku satu ketujuh dari ketujuh malaikat yang memegang 7 cawan yang penuh dengan 7 bencana yang terakhir. Ya, 7 cawan ya. Ia berbicara kepadaku, katanya, kemarilah, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin wanita, mempelai anak domba. Saat ditunjukkan, ayat 10 dikatakan, ia membawaku, jadi malaikat itu membawa Yohanan dalam roh ke atas gunung yang besar dan tinggi, dan menunjukkan kepada Yohanan kota yang besar dan kudus itu. Kota loh yang ditunjukin. Kota, bukan manusia loh. Yang ditunjuk adalah kota yang besar dan kudus itu, Yerusalem, yang turun dari Syamayim, dari Elohim. Jadi yang ditunjukkan itu kota. Nah, saudara dan saya jadi apa? Jadi penghuninya, Pak. Penghuninya, Pak. Nah, saudara bisa paham di sini. Ya, jadi dari sini kita bisa melihat siapa saja yang masuk di dalam atau menjadi, atau kalau saya boleh berkata gini, siapa saja yang mempunyai KTP Yerusalem baru, yang KTP-nya ya Yerusalem baru, ya itulah yang disebut mempelai anak domba. Haleluya. Tapi harus Paspor ya, Pak. Paspor bisa, Pak. Paspor. juga bisa, KTP juga bisa. Pokoknya yang punya domisili, kartu domisili. Saya nggak tahu Indonesia pakai apa kartu domisilinya. Kalau sini pakai ID, pakai driver license. Ya, KTP, Pak. nah KTP itu tanda penduduk. Kamu saudara penduduk mana? Medan ya Medan, ya kan? Penduduknya Singkawang ya Singkawang, penduduknya Ambon ya Ambon, begitu kan ya? Ya kan? Kalau bukan penduduknya, saudara ngaku saya orang Indonesia, tapi domisilimu di mana? Begitu loh, ya kan? Oh ya KTP-nya Jakarta, tapi tinggal di Surabaya. Ya,
Boleh nggak itu? Kira-kira apa yang terjadi? Saya nggak tahu. Ya, turis itu Pak, turis. Turis, termasuk turis ya, turis lokal. Turis lokal. Turis lokal. Ya, nah jadi dalam hal ini siapa saja yang punya domisili di kota itu, yaitu Yerusalem yang baru, itu yang disebut mempelai anak domba. Nggak peduli dia punya karunia nabi, dia punya karunia guru, dia punya panggilan sebagai gembala, ya, dia punya sebagai rasul, nggak peduli. Anehnya, ada yang pengajaran mengatakan kita mempelai Hamasiah, level kita di atas nabi, di atas rasul, ya, di atas nggak tahu di atas apa. Dan kita hanya yang kita sedikit inilah yang disebut sebagai mempelai Hamasiah. Ngomongnya gitu. Ngawur nggak? Nah, saudara nilai sendiri deh. Ngawur, Pak, ngawur. Wis ngawur mau diikuti apa enggak gitu aja. Terserah. Saudara jangan terjebak. Saya bisa lihat mempelai Hamasiah itu di atas rasul, bukan di atas nabi, di atas raja, di atas nabi. Bayangin saudara. Nah ini statement dari mana gitu loh. Saya bisa lihat, lo pada firmannya jelas kok. Ditunjukkan mempelai anak domba, yaitu kota. Saudara dan saya, sebagai pemilik KTP yang tinggal di Kaplingan situ, entah nomor berapa, pokoknya saya di dalam Yerusalem yang baru, itu sudah dianggap sebagai mempelai. Karena ingat, ada dua tempat. Selain dari Yerusalem yang baru, yang satunya namanya apa? Lautan api, Pak. Bukan. Bumi baru. Langit baru dan Langit baru, bumi yang baru. bumi Bumi baru nggak pernah tertulis. Malaikatnya ngomong, tak tunjukkan kamu mempelai anak domba. Terus kemudian ditunjukin bumi baru. Nggak pernah. Yang ditunjukkan Yerusalem, kota. Padahal dalam kitab Wahyu dikatakan ada Yerusalem yang baru, ada bumi yang baru. Jadi ada yang punya KTP Yerusalem baru, ada yang punya KTP bumi baru. Nah, yang KTP bumi baru ini nggak disebut mempelai. Ya, anugerah selamat begitu loh. Ya. Kira-kira saudara bisa menentukan nggak siapa yang sekarang ini punya KTP bumi baru? Siapa? Siapa? Siapa yang Yang tertinggal, Pak. Yang tertinggal. Ini nama. Siapa? Ayunan. 144.000 salah satunya, Pak. Ya, itu saya bilang belum punya nama, kita belum tahu namanya. Ini ada satu orang punya nama, tapi dia punya KTP, yaitu KTP Yohanes, Pak. Yohanes Pembaptis, Pak. Pembaptis. Dia yang terkecil di dalam Syamayim. Wah, ini repot ini, harus terkecil ini. Posisi ini di mana ini? Saya bisa lihat, kita hanya bisa menduga dengan kata terkecil. Ingat ya, saya nggak menentukan, tapi menduga dengan konsep dia disebut sebagai yang terkecil di Syamayim. Saya bisa lihat, karena apa? Mengapa dia bisa jadi terkecil? Karena dia meragukan. Ragu-ragu dia, Pak. Ya, meragukan Mesias. Meragukan Mesias, untung-untung masih selamat, tapi dapat KTP bumi baru. Saya bisa lihat, jadi siapa saja yang masuk tinggal di kota itu, itulah mempelai Hamasiah. Domba, mempelai Yesus Hamasiah. Dan ini terbukti dari mana? Terbukti dari nanti saat harpazo. Orang-orang yang di harpazo, ya, itu berarti
Kemungkinan besarnya, saya nggak ngomong 100% karena saya bukan Elohim. Ya, saya juga bukan malaikat. Saya juga nggak tahu. Tapi kemungkinan besarnya adalah orang-orang yang masuk di dalam Yerusalem yang baru. Saya bisa lihat, ya, sedangkan yang tertinggal, yang masih dapat kesempatan selamat, siapa yang selamat? Materai kelima. Materai kelima. Materai kelima, ya. Selamat masuk materai kelima. Nah, itu dapat jubah putih, pakai daun palem, tempatnya di bumi yang baru. Sudah bisa lihat? Siapa lagi penduduk bumi yang baru? Siapa lagi? 144.000. Ya, yang lolos dari perang Gog dan Magog. Yang lolos. Saat kiamat, lolos. Yaitu mereka yang termasuk ada di kota Kudus. Ya, yang dikepung dan namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Itu yang masuk, karena mereka nggak masuk rapture. Saya bisa lihat ya, jadi salah paham ya. Jadi jangan terkecoh. Kita mempelai Hamasiah lebih tinggi dari raja, dari nabi, ya, dari tidak tahu dari apa lagi, dari imam atau apa, saya nggak ngerti, ya. Itu nggak ada fondasinya ngomong seperti itu. Mempelai sombong. Ya, saudara sendiri yang mengatakannya. Jadi, ya, itulah kenyataannya. Ya, jangan sampai kena spirit yang tertular. Nah, ini bahaya. Kita mesti punya dasar fondasi yang benar, gitu loh. Ya, saudara paham ya? Oke, puji Bapak Yahweh. Saya akan akhiri proses. Untuk mendapatkan keindahan, maka proses. Ada satu hal dari ulat yang sebelah kiri, sebelum menjadi kepompong, apa yang dia lakukan? Pernah tahu nggak? Sebelum dia jadi kepompong, apa yang dia lakukan? Makan banyak. Makan banyak, terima kasih. Dia makan sebanyak-banyaknya. Ya, isi hidup saudara dengan dafar Elohim. Makan sebanyak-banyaknya. Mengenal kebenaran dafar Elohim dan kemudian jadi kepompong, kemudian saatnya akan menjadi kupu-kupu yang indah. Proses. Tidak mau diproses, ya tidak jadi. Begitu pula dengan Yakov. Yakov mengalami proses. Ya, dari tidur dengan bantal batu sampai nama anak-anaknya tercatat di dalam tiap pintu gerbang di Yerusalem yang baru. Ini Yerusalem baru loh. Hari ini belum ada loh. Ya, belum ada ini. Itu nanti adanya setelah kerajaan 1000 tahun. Haleluya. Jadi saudara dan saya hati-hati, sebentar lagi, tidak lama lagi akan masuk di dalam penggenapan 6000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Ya, akan tetapi sebelumnya ya akan terjadi harpazo. Ya, harpazo. Kita sudah mendekati, berjaga-jagalah. Keselamatan datang dari bangsa Yehudi melalui Yeshua. Yeshua, Yod-Shin Waw-Ayin. Siapa berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan. Segeralah masuk dalam baptisan, karena inilah meterai dari Bapa Yahweh dalam Yesus Hamasiah dalam jiwa, roh, dan tubuh saudara untuk diselamatkan, yaitu melalui baptisan di dalam nama Yahweh, nama Yesus Hamasiah, dan di dalam Ruah Yahweh Elohim. Setelah itu belajarlah kitab suci, pola akar Ibrani yang benar, tinggalkan perayaan-perayaan pagan dan ibadah-ibadah dengan God, ya, yang tidak mau menggunakan nama Yahweh, nama Yeshua Hamasiah. Tinggalkan. Juga hati-hati dengan spirit transfer. Ada yang sudah mengaku nama Yahweh, nama Yeshua, tapi tetap spiritnya berbahaya. Saudara harus hati-hati, ya, supaya jangan sampai terkontaminasi. Berjalanlah penuh dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim sampai harpazo. Take by force, karab, snatch away, ya, dibawa, direngut, dan diangkat. Bapak Yahweh dalam Yesus Hamasiah memberkati saudara. Haleluya. Iya.
Terima kasih, Pak. Haleluya. Jimo lagi. Terima kasih Pak Yosef Roy. Pak Yahweh berkati, Pak. Terima kasih, Pak Roy. Haleluya. Puji Bapak Yahweh. Kita akan doa untuk penutup dan setelah itu saya akan memberikan sedikit kesempatan untuk Ibu Lodia memberikan kesaksiannya dan setelah itu kita akan tutup dalam puji-pujian penutup. Ya, kita akan doa terlebih dahulu. Terima kasih Abah Yahweh, dalam Yeshua Masih akan mengucap syukur kasih-Mu yang luar biasa. Engkau memperlengkapi hidup kami semua di dalam pengenalan akan Davar Elohim, dan kami semakin jatuh cinta akan firman-Mu. Kami terus dipersiapkan, kami menjadi 5 gadis yang bijaksana, dan satu kali nanti kami akan masuk di dalam Harpazo dan menjadi penghuni daripada Yerusalem yang baru, yaitu mempelai anak domba Yeshua HaMashiach. Terima kasih Abah Yahweh. Ubah hidup kami dari kemuliaan menuju kemuliaan, karakter yang lama dihancurkan, dilepaskan, ditinggalkan, dan kami mengenakan karakter HaMashiach. Terima kasih Abah Yahweh. Berkati manusia-manusia Elohim yang telah bergabung, berkati juga yang akan mendengar kebenaran firman-Mu ini, berkati dengan berkat keselamatan. Dan mengucap syukur atas anugerah-Mu di dalam nama Yeshua HaMashiach. Kita akan angkat tangan kita masing-masing. Bapak Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapak Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam ruah Yahweh Elohim mulai hari ini sampai kita masuk mengalami Harpazo, mengenakan tubuh kemuliaan, berjumpa dengan Yeshua Mashiach di awan-awan, dan tinggal bersama-sama Yeshua Mashiach sampai selama-lamanya, sampai di dalam Yerusalem yang baru. Terima kasih Bapak Yahweh, di dalam nama Yeshua Mashiach yang percaya katakan, Amen. Haleluya.